Idul Adha sampai khatib khutbah turun, maka disitulah ada waktu sunnah untuk berkorban sampai di hari tasyrik. Dan yang saya sebutkan hari tasyrik, apa itu tasyrik? Tasyrik dari kata syarraqa yusyarriku, syarik tasyrikan, hari ketimuran. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji setelah mereka wukuf di Arafah, Allah memberikan jamuan mereka makan. Jamuan apa? Yaitu udhiyah, korban. Banyak daging-daging di seluruh, daging onta, daging kain banyak. Mereka sedang Allah berikan jamuan, mengkene kita kagak boleh puasa. Kita maka harus juga korban juga kita di sini. Korban dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin kalau hitungnya dari Lebaran. Ini tasyrik namanya, Pak. Jadi Bapak masih boleh itu takbir habis salamatullah zuhur, Allahu Akbar dari Jumat, zuhur, asar, subuh. Itu Sabtu juga sama. Sebelum zikir takbir, namanya takbir muqayyad, takbir yang diikat untuk takbir setiap sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Terus kalau sudah sampai hari Senin asar udah nggak takbir lagi, berarti sudah habis hari tasyriknya inqidha. Selesai hari tasyrik nggak boleh kita takbir lagi. Bukan masa takbir, tuntunan waktu takbir di hari itu sudah selesai, takbir muqayyadnya. Nah begitu pun yang beli hewannya sama. Ini orangnya juga begitu, dari tanggal Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya. Kalau udah di atas asar, nggak ada tuntunan lagi kita untuk melakukan korban. Korban pun kita tidak sah, korban kita. Kalau udah ingat enak, tapi korbannya nggak sah. Mana dalilnya Ustaz? Dari sabda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dzabaha qabla sholati", barang siapa yang menyembelih hewan korban sebelum sholat Idul Adha, sebelum khatib turun dari mimbarnya, fa innama yadhbahu li nafsihi, sungguh dia hanya nyembelih untuk dirinya, bukan korban, untuk dirinya. Wa man dzabaha ba'da shalah, kalau dia menyembelih hewan korbannya setelah sholat dan khutbah, maka dia telah menyempurnakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara, bapak sekalian, jangan kita berpatokan ada waktu yang puyeng, ada mau korban habis subuh aja lah, ada saudara, ada habis subuh, main potong aja di subuh orang kalian, ada pada teriak nih, main potong aja, dasar. Mestinya dia potong tuh kambing ontak atau sejenisnya setelah khatib turun dari mimbar, yaitu khutbah Idul Adha, baru di situ waktu disunahkan motong hewan korban. Ya. Sunnah kita motong korban. Terus, Ustaz, bagaimana kalau saya motong malam? Boleh gak motong malam? Dijawab di sini. Tukrahu at-tadkhiyatu, dimakruhkan menyembelih hewan korban di waktu malam. Yuhtiqul muzabbih au yusibu nafsah, dikhawatirkan ada kesalahan yang motongnya malam, kesalahan, atau juga dikhawatirkan dagingnya jadi gak sehat untuk sampai pagi. Jadi disunahkan waktunya setelah khatib itu dari mimbar. Di sini katakan tatlu'u syams, kira-kira pas terbit matahari. Jadi kalau kita mau singkat sekitar jam 7 lah, jam 7 lewat, jam 8 lah, jam 8 dan matahari, sunnah kita menyembelih hewan korban. Oleh sebab itu, walaupun kita di sini nggak dijelaskan, ditambahkan sedikit maaf sekali lagi. Yang menyembelih hewan korban sedikit banyak harus maaf pakai akhlak. Ya, jangan buka aurat, jangan pakai kolor doang. Nah itu, alat tutup aurat kita. Karena kita melaksanakan sunnah dan mengorbankan makhluk Allah. Ya. Jangan langsung kita, ya saya nggak ngerti nyembelihnya, kan ngerti ilmunya doang. Jadi seperti itu. Kita sembelih, wah. Apalagi kalau kambingnya ada 5, ada 6 di sini. Kalau kata Nabi ada 6. Jangan depan dia motongnya. Dia ngeliat tuh temannya dipotong, jangan. Dialingin sunnahnya, jangan sampai yang lainnya ngeliat. Kalau kata orang Betawi bisa ngeras dia.
potong, satu potong. Nabi katakan, Nabi kalau motong tuh dalam kitab ditandahkan di paha Nabi SAW sampai darahnya kering, udah kering rangka darahnya, udah sampai ukur kaki, ditaruh sama Nabi, tapi pelan-pelan Nabi taruh, pelan-pelan Nabi kan lagi mau sakarat, mau mati sekaratan. Jadi jangan kita tuk lempar. Jangan orang sekarat kan dari anak. Idza dzabhtum fa'ahsinu dzabhah. Kalau kau mau nyembeli, sembelilah dengan sempurna, dengan rapi dan baik. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah makhluk yang di bumi, makhluk yang di langit akan mengasihi kamu. Jadi cara-cara kita bisa, tapi tata cara adab ada kala yang mungkin kita lupakan, ya. Jadi mesti hati-hati gitu, karena kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita melakukan hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi anjurkan kita cara motong, jangan pakai kolor, ya. Oke, arti kolor nih yang tutupin dengkul sini. Tapi Nabi ajarkan kalau habis kita motong, pisaunya asah lagi dari leher kambing yang satu ke kedua, cuci dulu, pakai apa? Pakai kain-kainan yang basah. Jangan sampai darah yang ini netes ke leher darah yang lain. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan kita dalam cara penyembelihan.